mendiami diriku. Karena Paulus dipanggil Tuhan untuk melakukan firman. Kamu juga dipanggil untuk melakukan kehendak Yesus. Amin. Semua kita yang ada di tanpa kecuali Tuhan panggil untuk melakukan firman. Tuhan panggil untuk melakukan kasih-Nya. Semua kita. Dan dalam perjalanan ini pasti Tuhan perlengkapi kita dengan pengetahuan dan kemampuan teknis dan operasional. Tuhan adalah Yehova Rafa. Tuhan adalah Yehova Nisi. Tuhan adalah Yehova Nisi. Tuhan adalah Yehova Syama. Tuhan adalah Yehova Shalom. Tuhan adalah Yehova El Shaddai. Kalau kau hanya sibuk, ketawa dan sedih, kau tidak apa-apa. Jangan pikir kau sudah hebat. Tidak. Nol kau. Kau tidak konsentrasi melihat kemana. Kau nol. Perhatikan semua. Siapa yang saya terlihat oleh mataku tidak serius, lebih baik saya anjurkan kau tidak usah di situ. Out. Kalau kau masih mau duduk situ, berubah, bertobat, dengar. Jangan sampai kau malu sudah. Kita ini dalam kehidupan dan naungan Roh. Semua harus sungguh-sungguh supaya kamu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lagu pujian kalian tadi yang pertama itu mencerahkan. Dan ada pemain gitar tadi lumayan seperti penjakan tadi. Karena kotak ini itu Pak. Lupa. Kau pergi dulu baru datang lagi. Iya. Abangmu di mana? Hah? Nggak mau jalan. Kau mewakili dia lah. Amin. Nanti kalau kau udah bagus, buat lagi dengan kita sekolah ya. Sejauh itu pun bisa kuperhatikan. Sebenarnya semua kalian ini di dalam pengamatan saya. Kita bernyanyi. Saat ini adalah kesempatan. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
setiap kita Tuhan izinkan jadi berkat. Maka sekali lagi saya bacakan Yakobus 3 ayat 2. Mari kita mendengar. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kamu dipanggil menjadi guru atau menjadi gembala. Maka kesempatan dan peluang saat ini tertuju kepadamu. Karena kepadamu akan dikenakan ujian dan cobaan yang lebih banyak. Tuhan memanggil kamu jadi guru. Tuhan memanggil kau jadi gembala. Tuhan memanggil kau jadi hamba. Tahukah kamu? Maka kamu akan merasakan pikul laku dan menyangkal diri. Yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Coba lihat, tingkah laku kita bersalah, sikap kita bersalah, penampilan kita bersalah, kata kita bersalah. Banyak. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hati-hati, kendalikan tubuhmu. Jangan memalukan. Hati-hati gunakan dirimu. Dapatkah kita mencapai ini? Harus dapat. Harus dapat. Kalau tidak dapat, wargamu bukan warga surga. Wargamu adalah di bumi ini saja. Percuma kau ini. Karena kau juga akan dapat. Maka di ayat Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, kamu harus sempurna. Karena Bapamu di surga sempurna. Jadi gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dapatkah kita sempurna? Firman Tuhan menyempurnakan. Asal kita mau turun. Saya mau iring Yesus. 2, 3. Saya mau iring Yesus. Tingkat pelayanan, tingkat kasih kita ada tingkat yang Yesus tunjukkan. Maka setiap kita bernafas di dalam Tuhan, ingat baik-baik. Saya mau ingatkan kita,
Mari kita membaca Yohanes pasal 20. Bagaimana tentang nafas yang dari Tuhan itu? Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi enggak percuma ketika setiap kali kita beribadah, selesai kita beribadah, selesai kita berdoa-doa Bapa kami, amin, amin, maka dipersilakan dulu. Di situ kamu sudah menerima firman, kamu menarik nafas dari Tuhan. Tarik nafas minimal 3 kali. Itu mengingatkan kepada firman Tuhan, yaitu yang kita baca. Dan mengingatkan kepada kita kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Judulnya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah perikatan kita dengan Tuhan, peringatan kita ketika kita diciptakan, peringatan ketika kita menerima lawatan Yesus yang sudah mengampuni, yang sudah menebus, yang sudah menguruskan kita. Lalu dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Lalu kita berlipat hembusan nafas Tuhan. Amin. Jangan lupa, perikatanmu adalah di dalam nafas. Perikatan saya kepada Tuhan adalah di dalam nafasku. Maka setiap saya bernafas, saya tidak. Akhirnya saya bisa berpikir, akhirnya saya bisa bertindak, akhirnya saya bisa bekerja, akhirnya semua. Betapa hebatnya ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Dan kita lah orang yang berbahagia karena kita sudah mendengarkan firman-Nya. Kita dapat melakukan kehendak Tuhan itu baik. Amin. Waktu dan tempat diserahkan kepada pelayan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kepada yang bertugas di sini.
Amin. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara, kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara, kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita semua sama-sama untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja sepanjang abad, marilah kita semua sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita menyampaikan setiap pokok doa kita kepada yang bertugas di persilakan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami ada, sebagaimana kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanya belas kasih-Mu pada kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami di hadapan-Mu. Namun sebelumnya ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, bahkan isi hati kami yang kadang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya tidak menjadi penghalang, penghambat berkat-Mu pada kami semua. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang telah Dia sampaikan, kami bisa mengerti, bahkan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana
apapun yang dia sampaikan Tuhan bermakna dan berfungsi dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan, berkatilah setiap istri, anak-anaknya, menantunya, bahkan cucunya Tuhan memberkati. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa terkhususkan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan serta berita-berita hoaks atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi pandemi saat ini kiranya segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah berikan hikmat bagi pemimpin yang telah ditunjuk menangani kondisi ini, juga para medis dan rumah sakit, agar diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang. Inilah setiap doa dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kami juga berdoa untuk setiap level manajemen agar dapat tercipta manajerial yang sistematik dan integrasi antara pimpinan, proyek, keuangan, dan bagian tender. Senantiasa Tuhan menjauhkan dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kesalahpahaman, keputusan, dan kelalaian bekerja. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten area Indramayu, PLN area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region, Bapak Teddy Rohendi dan Pak Hendi, serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan proyek MS Said Anwar dari PT Adikarya Persada Gedung agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga PT Santosa Asijaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk tender, marketing, dan cash flow PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo. Kami berdoa untuk rencana kelanjutan tender-tender PLN di bidang pelayanan teknik atau YANTEK, rencana tender PLN di bidang SKTT 150 KV atau SKTM 20 KV, rencana tender PLN di bidang GIS atau GI, serta lelang penawaran sistem elektronik dan proyek-proyek lainnya. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan terjadi di sini dengan membuka kesempatan atau peluang yang mana PT Santosa Asijaya mengikutinya dan dipercayai mengerjakannya. Kami bermohon dalam doa, kiranya Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multikarya Trusindo beroleh pekerjaan dari proyek pipanisasi dari Pertamina, Pertagas, PGN Solution, juga proyek-proyek
dari badan usaha milik negara, seperti pipanisasi air bersih atau spam di wilayah Brebes, Batam, dan wilayah lainnya, dan pipanisasi air limbah atau IPAL di berbagai wilayah. Kami bersatu hati memohon kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus mengalir memberkati ketiga perusahaan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan proyek spam Jatiluhur, yaitu area Bekasi, kiranya dapat dipercayakan semua kepada PT Santosa Asijaya, dan berdoa kiranya PT Wijaya Karya dapat mempercayakan PT Santosa Asijaya untuk mengerjakan spam Semarang Barat. Kami juga berdoa untuk pengadaan dana bagi pelaksanaan proyek-proyek yang sudah didapat maupun yang sedang berproses atau direncanakan, supaya diberikan kelancaran keuangan dan kiranya semua bentuk jalannya penagihan keuangan tidak mengalami kendala, dan ketiga perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pokok doa ini. Kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau membuat STT IKSM Santosa Asi. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa buat keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang sedang PPL. Tuhan berkati, Tuhan lancarkan setiap PPL mereka Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan di sana. Kami juga berdoa buat semester 6 dalam pengajuan judul skripsi. Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang terbuka agar kami dapat memahami setiap judul skripsi. Dan kami juga berdoa untuk semester 2 dan semester 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa buat para keluarga mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka, ruangan perkuliahan yang memenuhi standar kesehatan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga berdoa untuk kampus IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Tuhan berkati setiap orang-orang yang bekerja di sana. Tuhan berkati setiap mahasiswa juga di sana, biarlah kampus ini menjadi kampus kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2022. Tuhan lancarkan semuanya agar setiap penerimaan mahasiswa nanti dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Inilah Tuhan setiap pokok doa kami. Kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masih berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia. Dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk channel Santosa Asih. Kiranya apapun yang terjadi, yang dibuat oleh di situ Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan misionaris Santosa Asih di seluruh Indonesia. Kiranya melalui penginjilan ini banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjuangan mendapatkan SK perpanjangan akreditas PAN-PT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan juga berdoa untuk perizinan untuk
untuk S2 program studi Magister Teologi. Kami juga berdoa Tuhan untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan berdoa juga Tuhan untuk channel Santosa Joyful Kids dan channel Santosa Asih Ministry, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang dipanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Jalanan, supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau sama tidak berkat serta kita. 2, 3. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh segala sumber berkah. Amin. Kekasih sahabat firman, saudara-saudara layak untuk menerima berkat-Nya. Aba Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya.
saat itu selesai. Shalom. Shalom.